Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai lagi pembelajaran Microsoft Excel. Kemarin sudah Bapak bahas, atau di video kemarin contohnya sudah ada contoh membuka Microsoft Excel. Memang ada beberapa versi Microsoft Excel-nya. Nah, kalau versi yang Bapak pakai ini adalah Microsoft Excel 365. Jadi membukanya tidak seperti yang dijelaskan dalam video ataupun di buku kamu. Kamu bisa lihat di halaman buku kamu itu halaman 4 dan 5, menjalankan program Microsoft Excel 2010. Ini malah 2010. Nah, kalau ini punya Bapak tidak seperti Microsoft Excel 2010, karena dia perintah-perintahnya atau langkah-langkah membukanya dengan, kalau kamu lihat di buku, klik logo Windows atau Start ya, ini logo Windows ya. Bisa Bapak gambar dulu. Ya, Bapak ntar. Ya. Nah, ini kalau kita klik Start ya. Nah, klik Start. Ini logo Windows, klik Start di bukunya. Berada di pojok kiri bawah ini ya. Nah, terus pilih all program. Nah, kalau versi Microsoft Windows 10 Bapak, ini Windows 10 Bapak dengan Microsoft Excel 365 itu tidak sama. Ini mungkin versinya di buku kamu ini Windows-nya ini Windows 7 sepertinya, Windows 7. Makanya dia pakai klik Start all program. Nah, kalau punya Bapak ini Windows-nya 10, Windows 10, Microsoft Excel-nya 365. Nah, jadi bukunya sudah lumayan harus diperbaiki sebetulnya ya. Nah, kita pilih all program kalau di bukunya. Terus berikutnya langkah ketiga, klik Microsoft Office. Terus klik Microsoft Excel 2010. Di sini tidak ada all program ya. Tidak ada all program. Jadi kalau mau cari langsung Microsoft Office ya. Tuh. Sini ada Microsoft Office ya. Nah, bisa juga kamu ketik di sini Excel gitu ya. Kalau seandainya Windows 10, kalau Windows 10 dia biasanya seperti itu. Jadi kalau mencarinya agak susah, kita ketik aja di sini. Mau cari. Nah, ini ketemu Microsoft Excel. Kita klik ya. Dia terbuka. Tunggu sebentar. Nah, nanti akan terbuka halaman baru. Atau di sini namanya blank workbook. Artinya blank itu workbook, lembar kerja ya, lembar kerja yang masih kosong gitu ya, atau baru gitu ya, new. Nah, ini tinggal kita klik ya, langsung dia muncul seperti ini. Nah, kamu lihat nih, dia muncul ya, sudah muncul. Nah, ini sudah bisa kita pergunakan. Nah, kemarin Bapak sudah bahas tentang satu ini ya, title bar ya, title bar. Ini title bar, ini Bapak tandain dulu ya. Ini namanya title bar, belum muncul ya. Bapak ini dulu ya. Nah, ini ada tulisan book 4. Nah, Bapak sudah buka 4 kali nih Excel-nya nih
Jadi judulnya book 4, buku keempat. Nah ini apa namanya, kalau seandainya belum disimpan, dia namanya adalah book gitu ya, book 1, book 2, book 2 ya, ada book terus nomor 1, nomor 2, 3 dan 4 dan seterusnya, strip Excel gitu ya. Nah, kalau belum disimpan. Tapi kalau sudah disimpan, ini contoh file yang sudah Bapak simpan ya. Bapak kasih contoh dulu. Bapak kasih contoh file yang sudah disimpan. Ini. Nah, ini lihat, kamu bisa lihat di sini ada apa namanya? Judulnya adalah pembagian kelompok tidur teman sebaya. Nah, itu ya. Teman sebaya. Nah, ini kalau sudah diberi, kalau kita sudah simpan filenya. Tapi kalau seandainya dia belum disimpan, dia masih book 1. Jadi kita praktekkan. Ini namanya apa? Title bar atau papan judul gitu ya, bar itu ya. Bar itu kan batangan ini yang warnanya hijau. Nah, dia tempatnya ada di sini book 1, itu namanya judul ya, title bar gitu ya. Itu menampilkan nama program dan nama file. Ini nama programnya Excel, ini nama filenya. Ya, kita lanjut. Berikutnya ada deretan deretan nama-nama dari huruf ya. Ada file, ada home, nih ya. Ada file, ada home, insert, page layout, formulas ya, data, review, view, health, sampai dengan search. Nah, ini apa namanya, bisa kita rubah jadi bahasa Indonesia. Kebetulan ini tampilan Bapak adalah bahasa Inggris. Nah, ini deretan kata-kata ini disebutnya adalah tab menu ya. Tuh, tab menu. Kita tandain dulu. Ini tadi kita tandain. Ini namanya ya. Title bar ya. Tandain ini title bar. Ya, title bar gitu ya. Ini title bar. Ini tadi deretan kata-kata file, home, insert, page layout. Ini ya, kita tandain. Ini ada batasnya nih, kotak nih. Ya. Sampai dengan search. Ini kita sebut dengan ya. Ini kita sebut dengan apa tadi? Tab menu. Ya. Kita sebut dengan tab menu. Tab menu. Nah, dia menampilkan menu-menu yang ada di Microsoft Excel. Makanya kalau mau menyebut ini bukan file saja, tetapi apa? File itu berarti data atau data-data yang kita punya. File itu ya. Data-data baik berbentuk angka ataupun berbentuk huruf gitu ya. Atau tulisan. Nah, kalau ini bukan file namanya, tapi apa, kita menyebutnya menu file. Ya, menu file. Ini juga menu home, ya. Ini menu insert. Jadi nanti kalau saat praktek sebetulnya di lab kita menyebutnya tidak file. Untuk menyimpan apa? Klik menu file gitu ya. Bukan klik file ya. Jadi yang benar adalah klik menu file gitu ya. Klik menu home. Klik menu insert gitu ya. Kita lanjut. Berikutnya ada toolbar. Atau ini sebetulnya kalau
ini ada kotak-kotak ini ya. Ini ada baris ini, nih baris. Ini sebetulnya bentuknya kotak nih. Kalau Bapak kasih kotak ini sampai dengan garis ini ya. Nah ini apa ini dulu, atur dulu kotaknya ya. Ini terus kita geser nih pas dengan garis. Nah itu kotak. Ini juga nih dari tulisan Proxima Nova sampai dengan garis ini bentuknya kotak sebetulnya. Ini kotak nih ya. Nah kalau di buku kamu dia menyebutnya toolbar ya. Ntar Bapak jelaskan dulu. Oh ini sampai dengan sini barisnya. Tandanya adalah batasnya ini nih. Di pojok kanan bawahnya ada semacam tanda panah. Nanti Bapak jelaskan. Ini berikutnya ada lagi sampai sini ya. Ini batasnya nih. Nah ini juga berbatas nih kotaknya. Sampai dengan dia nggak ada kotak peluncurnya. Oh di sini kotak peluncurnya nih, di sini nih. Ini kotak peluncurnya sampai sini berarti dia. Sampai sini. Oh dia nggak ada kotak peluncurnya berarti. Oh dia memang nggak ada kotak peluncur, berarti dia sampai dengan sini nih. Ternyata ini berbatas semua ini. Sampai sini ini berbatas. Tapi memang dia nggak ada tanda kotak peluncurnya. Dia ditandain dengan nama style, cell, sama editing, terus IDS. Jadi ini kotak, editing, ini IDS, ya. Nah artinya karena bentuknya kotak, sebetulnya namanya adalah, jadi semua ini namanya, ini ya, karena bentuknya kotak, ya, maka namanya ya kotak berarti ya. Ini nanti Bapak ini ya. Terus ini juga. Ini tab menunya kita ini nanti. Sini ini juga. Ke sini. Nah, ini namanya adalah sebetulnya kotak dialog. Ya, kotak dialog. Ini kita perbesar saja 20 ya. Bisa kita perbesar lagi biar kelihatan 72. Nah, ini kotak dialog ini ya. Ini kotak dialog. Oh, kebesar. Terlalu besar. Kita kasih 48 saja. Nah, ini. Ya. Jadi ini kotak-kotak ini namanya adalah kotak dialog. Nah, kalau di bukunya itu namanya toolbar. Sebetulnya toolbar itu ini. Toolbar. Nah, ini toolbar sebetulnya. Nih, Bapak kasih ini. Ya. Ini namanya toolbar. Atau bisa juga disebut kotak akses cepat. Ya. Kotak akses cepat. Bisa juga yang ini di semua ini toolbar, ini juga toolbar. Jadi yang ada gambar-gambarnya ini disebutnya toolbar. Ya, toolbar. Nah, yang ada gambar-gambarnya ini toolbar. Jadi toolbar itu apa? Papan. Ya, ini bentuknya kan kotak ya. Bar, batangan gitu ya. Bar itu kan batangan. Tool itu alat. Jadi ini semua alat sebetulnya. Ini alat untuk alignment itu paragraf gitu ya. Ini alat untuk mengatur tentang huruf, makanya disebutnya font. Nah, lebih tepatnya adalah kotak dialog. Nah, toolbar bisa juga toolbar ya namanya. Tuh. Nah, di sini ada
eh Bapak tandain dulu. Di sini ada tadi sempat Bapak bahas. Ini ada kecil nih, seperti tanda panah ya. Kita rubah ini di sini. Ini juga nih. Ini ada enggak dia? Ini enggak ada tadi ya. Kita lihat yang enggak ada. Ya, kita pindahin bulatannya. Dia ada di pojok kanan bawah ya. Kecil ini nih ya. Terus ini juga salah. Nah, ini kita ambil di sini, taruh. Ini juga kita kasih ya. Di sini jelas ya. Nah, ini yang kecil ini ada tanda panah itu ya. Apa ganti dulu ya, apa namanya? Nih ini ya. Ini sama ini ya. Ada 4 yang sejenis. Itu apa namanya? Itu namanya peluncur kotak dialog sebetulnya. Nih, peluncur kotak dialog. Jadi kalau kita klik nanti ya, kalau kita klik nanti nih, itu akan muncul kotak dialog. Nanti kita praktekkan. Kita coba praktek ya. Nah, ini namanya apa tadi? Peluncur kotak dialog. Peluncur. Sesuai namanya, dia meluncurkan kotak dialog lagi. Jadi kalau dipencet, dia pencet diklik gitu ya. Kalau diklik, dia nanti akan memunculkan kotak dialog lain. Karena yang ditampilkan hanya segini, sebetulnya masih ada lagi ya tool yang lain selain tool dari font ini masih ada selain yang ada tampil di sini. Nah, ditandai dengan peluncur kotak dialog ini. Nah, peluncur kotak dialog ini kalau kita klik nanti akan muncul gitu ya. Nah, kita klik ini. Kita coba klik ya. Nah, ya. Nah, nanti akan muncul. Lihat. Nah, ini ya. Ini apa namanya? Kotak dialog yang muncul dari peluncur kotak dialog font. Nah, ini format cell dan segala macam itu ya. Nih, lihat nih ya. Ini banyak panah yang Bapak buat ya. Gak apa-apa, ini cuma buat contoh. Ini adalah peluncur kotak dialog. Ini juga nih kalau kita klik nih nanti akan muncul yang lain ya. Tuh, ya. Akan muncul. Ini juga tuh masing-masingnya. Sebetulnya tersedia di sini. Ini number ya. Terus itu fontnya di sini, ini font ya. Terus ini kalau alignment itu dia tentang apa namanya? Nah, ini alignment. Ini numbernya di sini, ini number ini. Untuk pilihan yang lebih banyak lagi gitu ya. Nah, terus kalau ini protection, fill nggak ada di sini dia. Seharusnya bisa bisa dicantumkan. Ya, ini kotak dialog ini bisa kita tambahkan. Nah, ini kita lanjutkan ke sini dulu ya. Ini udah Bapak tandain tadi. Kita lanjutkan ya. Ctrl Shift H. Ya, Bapak ini dulu. Nah, ini ya. Bapak tandain panah dulu. Ini namanya tadi apa? Bapak sebut tadi itu quick access ya, atau kotak akses cepat ya. Ini
Jadi kita bisa akses yang ada di apa namanya nih? Ini tadi tab menu ya, tab menu. Oh, ini tab menunya hurufnya enggak jelas ini, Bapak. Ini dulu. Tab menu. Udah terlalu banyak tulisan ini. Tab menu sama ini. Nah, ini tab menu. Kesini aja kali ya. Kita mau kesini aja. Tab menu. Nah, ini tab menunya kita pindahin ke sini. Ini tab menu. Kotak ini ya. Nah, sebetulnya ini quick access toolbar atau namanya toolbar akses cepat ya. Buat kita akses tool yang bisa kita akses secara cepat. Nah, jadi kalau seandainya kita hilangin dulu. Nah, ini kalau kita mau klik file, di sini ada save. Nah, dia menyediakan ada ini buat akses cepatnya tanpa kita klik file, save. Nah, ini akses cepatnya ada di sini. Tinggal kita akses. Bisa kita tambahkan sebetulnya. Nah, ada new ya. Automatic check udah di ini sudah ditambahkan. Save-nya sudah ya. Terus undo-nya sudah, ini undo. Terus redo ya. Bisa kita tambahkan short ascending juga bisa ya. Ya, ini baterai Bapak mau habis, Bapak cas dulu ya. Mohon maaf. Bapak cas dulu. Baterainya mau habis. Ya. Sebentar. Iya. Oke. Ini bisa kita tambahkan. Ya. Quick print juga bisa. Nih kalau kita tambahkan dia muncul nih quick print. Nih kalau kita tambahkan lagi misalkan spelling dia muncul di sini. Ya. Tapi terlalu banyak jadinya kotak akses cepatnya nggak usah terlalu banyak. Bapak kembalikan saja kalau mau print boleh lah di sini nyampil ya. Itu. Nah, berikutnya ada toolbar sudah formula bar. Nih. Ini kita atur dulu panahnya ini. Terlalu banyak panah. Ini Bapak kembalikan dulu ya. Bapak kembalikan dulu biar ini sampai di sini ya. Ini nanti akan Bapak hapus panahnya. Mohon diingat nanti ya. Nah, nanti kalau apa namanya? Ya. Bapak lanjutkan. Ini sudah semua itu. Ya, mohon diingat nanti. Ya, kita lanjutkan. Karena ketutup yang Bapak mau jelasin tertutup, maka Bapak hilangin dulu dah. Ya. Udah. Kita tadi membahas tentang apa namanya? Title bar. Terus kotak dialog, peluncur kotak dialog. Terus di sini ada tab menu ya. Menu tab atau apa namanya? Papan menu ya. Papan menu. Atau bisa disebut tab menu. Ada yang nyebutnya juga menu bar atau bar menu ya. Nah, kita lanjut. Sekarang Bapak mau jelaskan ini nih. Ini ada apa panjang sampai sini nih. Nih kotak putih ini. Bapak mau jelasin ini. Ya. Ntar kotaknya terlalu kecil. Ini Bapak mau jelasin ini nih kotak ini nih. Nih kotak ini ya. Tarik. Nah, ini namanya adalah formula bar. Jadi kalau apa namanya? Kalau kamu ketik formula ini nanti akan muncul di sini. Nah, ini ya untuk ntar. Ini kita kasih tanda. Ini namanya formula bar.
Kita besarin hurufnya biar terlihat jelas. 36. Ya, ini namanya formula bar. Formula bar atau papan formula ya. Papan formula. Jadi nanti kalau kamu ketik formula itu apa? Formula itu adalah rumus gitu ya. Atau bisa dibilang racikan ya. Formula itu ya racikan. Nah, kalau kamu nulis rumus nanti akan muncul di sini di formula bar. Kita bisa praktekkan nih, kita bisa praktekkan langsung ya. Ya, kita praktekkan di sini. Misalkan kita klik di sini. Ini 11. Di sini kita tuliskan 23 gitu ya. Nah, kita mau di sini adalah jumlah atau total gitu ya. Jumlah atau total. Nah, kamu ketikkan di sini rumusnya. Nah, kalau ini kan tanpa rumus, dia isi dari formulanya. Formula dari sel ini adalah 23 isiannya 11. Nah, di sini bisa kamu tuliskan rumusnya di sini ya. Rumusnya misalkan yang simple saja ya, yang simple. Jadi kita klik sel ini. Sebelum ketika menuliskan rumus, tidak lupa dalam Excel itu harus ada sama dengan. Nah, tinggal kita klik di sini ya. Oh, ini menghalangi. Bentar ya. Bapak ini dulu. Ini menghalangi. Formula barnya juga. Pindahin dulu ya. Iya. Ya. Nah, ini C2 ya. Kita ambil datanya. Kita tambah karena dia mau ditambahkan jumlah. Kita klik di sini, langsung kita enter. Hasilnya adalah 34. Nah, kalau kita mau lihat ini karena di sini rumus tidak tampil 34. Maka yang tampil adalah rumus. Nah, kalau kita dekatkan kursor, dia formula bar namanya tuh ya. Tidak perlu diingat, didekatkan saja langsung formula bar gitu. Tuh ya. Namanya formula bar. Berikutnya di sini Bapak mau jelaskan lagi tentang ini ada tulisan nih sheet ya. Ada sheet nih. Ini ada sheet. Nah, di sini sheet 1. Ini bisa kita tambahkan, ada tanda tambah di sini. Kita tambahkan sheet 2 dan bisa kita namain ini. Contohnya adalah ini. Ini yang Bapak beri contoh. Nah, ini fungsinya ini buat input nama. Nah, ini bisa kita ganti namanya. Ini pembagian olahnya. Ini buat cetak sudah jadi. Ini kelompok mading. Nah, itu bisa kita pakai. Nah, ini bisa namain misalkan ini data database apa gitu ya. Nah, di sini olah salah nih di sini. Ini Bapak harusnya ini. Kalau untuk merubahnya kita klik 2 kali. Kita rubah, jadi klik 2 kali ya. Kalau sekali dia nggak pengaruh ya. Kalau sekali nggak pengaruh. Harus 2 kali ya. Jadi kita langsung ganti misalkan tadi apa tadi? Database terus olah ya. Data olah. Nah, ini ya. Ini database-nya ya, data olah. Nah, ini jadi sheet ini bisa diganti. Sudah. Ini bisa ditambahkan sheet-nya sampai sebutuhnya. Jadi kamu butuhnya berapa?
Jadi bisa menampung, tidak seperti apa namanya, Word gitu ya, Microsoft Word dia tidak punya seperti ini. Ini fungsinya adalah dalam satu file dia akan menyimpan untuk data olahan banyak di sini ya yang dibutuhkan. Nah, sesuai kebutuhan gitu ya. Lanjut, kita lanjutkan. Nah, kalau kamu kemarin belajar di apa namanya, di Microsoft Word, di kelas 3 maksudnya belajar Microsoft Word, itu kamu akan belajar table. Table itu unsurnya ada 2 ya. Unsurnya ada 2 sebetulnya. Ya, table itu. Unsur utamanya adalah kolom. Nah, yang mana yang kolom ini ditandain dengan A, B, C, D sampai ke bawah, itu ya. Kolom A, kolom B, kolom C, ini panjang ini sampai ke bawah. Kalau kita tarik ininya, apa namanya, sampai sekian ini ya, sampai sekian tuh ya. Ini kalau Bapak pakai, ini ada berapa ini kontrol, wah, nah ini sampai 1000, 10.000 ya, ini 10 berapa itu, 10 juta ya, 10 juta tuh, 10 juta kolom tuh. Ini bukan, ini baris itu ya, baris ini baris. Kalau kolomnya ini, kolomnya ke bawah sini. Kalau ini jumlah barisnya. Maaf Bapak, salah. Nih, ini terakhirnya. Jadi jumlahnya adalah bukan 10 juta, 1 juta 48.576. 1 juta 48.576 jumlah baris. Jadi jumlah barisnya sebanyak itu. Ya. Ini baris. Jadi yang ditandain dengan angka ini namanya baris ya. Ini Bapak warnain dulu ya. Bapak warnain. Ini warnanya Bapak kasih warna warnanya mana? Nah, ini warnanya Bapak kasih warna biru. Ya. Yang ke bawah sini ya. Nah, jadi kalau kamu mau ngeblok ya atau menyorot ya, blok apa namanya, kolom semua dari atas sampai terakhir itu, ini ada panah nih, panah kecil nih, panah kecil ke bawah, sorot ke bawah, tinggal klik ini itu akan kesorot semua. Nah, kita beri warna berbeda, kita beri warna berbeda, hijau misalkan ya. Nah, ini ada pertemuan nih, jadi ini yang hijau warnanya kolom, yang biru warnanya kolom. Ini yang hijau disebut kolom, yang ke samping sana warnanya ini ditandain dengan angka 1 2 3, warnanya yang Bapak warnain biru ke sana itu namanya adalah apa? Baris gitu ya. Nah, ini kita tandain dulu. Kita tandain dulu. Ini ya. Tandain ya, ini ya, ke bawah ini adalah baris, tandain baris kolom. Bapak salah terus, kolom. Kalau bahasa Inggrisnya itu kolom, nih bahasa Indonesianya kolom ya, tuh nih kolom. Nah, yang ditandain ini nih ya, yang ditandain dengan angka ya, terus ke sana itu namanya apa tadi? Baris. Baris. Nih ya, baris. Tuh. Nah, sekarang
Ada pertemuan antara kolom dan baris. Misalkan Bapak ini sebetulnya bertemu nih. Ini pertemuan antara baris 2 ketemu dengan kolom B. Ini pertemuan ini warnain ya buat membedakan warna kuning. Nah, ini pertemuan ini ya, pertemuan ini atau Bapak tandain ini saja deh. 4 aja deh. Biar jelas gitu ya. Ini aja deh. 12 nih ya. Jadi baris 12 ketemu dengan kolom B. B ya, kolom B. Nah, ini ada nih, lihat nih. Di sini ya. Di sini ada. Nih, kamu lihat di sini. Ini Bapak tandain ya. Ini ada B12 nih. Nah, ntar dulu. Ya. Tandain dulu. Ini B12 ini. Ini ada B12. Tandain ya. Nah, B12 ya. Ada B12. Terus itu menandakan sel yang aktif gitu ya. Nah, ini. Bapak tadi klik di sini. Ini artinya ini adalah sel B12. Nah, makanya ketika pertemuan kolom dengan baris itu disebut dengan sel gitu ya. Ini disebut dengan sel. Jadi pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Ini nggak bisa digambarin karena hilang ininya. Apa namanya? Tadi selnya ya. Udahlah, nggak usah. Kamu ingat saja ya. Tidak usah digambar. Nah, ini aja. Ini kamu lihat saja ini. Ya, ini ada kotak ya. Ini pertemuan antara kolom B dengan baris 12. B12. B12 ini disebut dengan sel. Nah, pertemuan antara kolom dengan baris disebut apa? Sel, gitu ya. Nah, ini sebetulnya sel-sel semua. Yang ini adalah sel A1. Di sini sel I ya. Nih, dia aktif selnya kelihatan ini. Ini ada warnanya. Terus ininya juga berwarna ya. Beda dengan kotak-kotak lain. Terus 4-nya juga berwarna. Jadi tidak perlu dilurusin begini, nggak usah, tinggal lihat ini aja. Jadi kalau mau lihat, oh ini di mana nih? 4 apa 12? Tinggal lihat ini. Sudah berwarna 12. Atau lihat sini, I12. I12 berarti ini. Ya, I12. Jadi begitu ya. Kita lanjutkan sel, aktif sel. Sudah aktif sel, kolom, baris atau row ya, bisa disebut row. Itu worksheet tab. Nah, worksheet tab itu worksheet tab. Oh, ini sudah nih worksheet tab, udah Bapak jelasin worksheet ya. Sheet ini ya, sheet 1, 2, 3 dan 4. Ini bisa dinamain sudah. Terus berikutnya scroll bar. Nah, ini scroll bar. Ini scroll bar. Iya. Ini scroll bar nih. Ini scroll. Gunanya untuk menggulung ya. Gunanya untuk menggulung layar ke arah vertikal atas ya atau horizontal nih. Nih horizontal. Ini bisa nih. Ini sampai apa nih? Oh iya, tadi Bapak sudah menjelaskan tadi kalau barisnya sampai berapa tadi ya? Ada yang ingat? Nah, tadi kalau ini kan scroll ke atas bawahnya. Nah, kalau sampai bawah ini tadi
ini 1.048.576. Nah, kalau yang apa namanya? Kalau yang ini kolomnya sampai huruf apa? Nah, kita lihat ya ke sana. Oh, sampai XFD ternyata tuh. Sampai XFD. Ini kalau scrollnya pakai ini. Nah, kita scroll pakai ini nih. Yang di bawah ini ya. Ini scroll horizontal. Jadi ada dua scroll, ada menggulung secara horizontal atau apa ke samping ya. Ya, horizontal, mendatar atau menggulung atas bawah gitu ya. Vertikal gitu ya. Nah, ini vertikal ini. Ini horizontal gitu ya. Itu Bapak sudah sampai halaman 7 ya. Itu terus menu dan icon, Bapak pikir di halaman 9 itu ada icon shape. Itu kamu nggak perlu, ini sudah dari kelas 3 sudah tahu ikonnya ya, dan masuk dalam soal juga. Terus icon paste, ini icon paste ya. Ini icon paste ya. Ini icon save. Icon itu adalah lambang atau gambar yang mewakili sebuah perintah. Nah, kalau ini simbolnya, simbol ya, bukan lambang, simbol save, bentuknya seperti ini, dia gambarnya disket. Nah, kalau paste itu apa? Tempel ya, tempel. Nah, ini kalau kamu lihat gambarnya ini di sini adalah papan berjalan. Ya, papan berjalan. Terus ini kertas. Jadi kertas itu ditempel di papan berjalan. Makanya disebutnya tempel, paste gitu ya. Diwakilin dengan simbol itu. Gitu ya. Nah, sekarang active sheet-nya di mana? Ternyata di XFD. Kita kembaliin dulu active sheet-nya di sini. Kembaliin sini. Nih ya. Kita D4. Ya. Kita lanjut ke mengoperasikan Microsoft Excel. Nah, seperti biasa, ini kalau kita mau membuka gitu ya, kita membuat dokumen baru ya. Sudah, ini kita buka baru, new, create ya. Ini caranya tadi. Excel ya. Bapak kasih lihat dulu. Kita nyarinya di Excel. Jadi kalau dokumen baru itu, kalau Windows 10 seperti ini kamu. Langkahnya tidak seperti di buku. Nah, ini kosong. Nanti kita buka Excel-nya ya. Contoh. Oh, ini Bapak hilangin dulu. Itu mengganggu ya. Panahnya. Nah, sekarang kita membuka baru ya. Bisa juga dengan new ya. Nih, new ya. New. Langsung blank workbook. Tadi sudah di awal juga sudah Bapak jelaskan ya. Nanti langsung kita klik ini. Tuh, langsung terbuka gitu ya. Kita lanjut. Ini tutup saja. Atau kalau mau ketika sudah buat ini tadi, terus kita langsung buka new, boleh ya. Jadi kalau file itu bisa buat new kalau seandainya Excel-nya sudah terbuka, atau kita membuka file baru gitu, file yang sudah kita pernah simpan gitu ya. Misalkan itu tadi membuat, sekarang kita membuka file nih, kita buka filenya. Kita klik menu file ya, klik menu file, terus kita buka open. Nanti kalau bahasa Indonesia berarti buka gitu ya. Buka open. Kita buka nih. Nah, kalau yang di lama dia pilih
pilih apa namanya? Pilih tempat menyimpan file. Nah, kalau dia Windows 10, pilih tempatnya di sini. Ini browse gitu ya. Nah, atau bisa di PC gitu kan. Nah, bisa di PC, tapi nyarinya lumayan lumayan itu, kita browse saja langsung. Nanti muncul kotak dialog. Nah, ini open ya. Kotak dialog open. Kita tinggal cari nih posisinya. Nah, ini penting ketika kamu menyimpan itu harus tahu tempatnya di mana, dan ketika membuka juga ketika mau mencari file itu untuk dibuka, dia akan seperti ini selalu. Jadi harus dihafal tempatnya. Makanya bikin folder yang tertata rapi gitu ya. Nih, misalkan Bapak buka punya Bapak nih di Google Drive. Ini My Drive, posisinya nih Bapak buka di sini file Bapak nih. Nih Bapak buka contohnya data walas nih. Ya, 6, Bapak ambil 3 SAPI saja. Nah, ini ada ya pembagian kelompok tutor teman sebaya dan segala macam. Kita buka, tuh open, langsung dia terbuka filenya. Jadi masih loading. Nah, ini terbuka ya, tuh ya, terbuka. Oh, dia kalau ini aktif, ini dia baca printer langsung ini. Ini nggak usah tadi kita aktifin printernya. Kita hilangkan saja ini quick printnya ya. Bermasalah, dia nanti akan baca terus. Nah, seperti ini. Ini membuka file. Terus kalau menyimpan file, caranya adalah kita kembali ke yang tempat kosong. Nah, ini ya, kita simpan gitu ya. Menyimpan file, klik menu file lagi. Ya, klik menu file, terus save. Ya, apa bedanya save dengan save as? Kalau save itu file baru. Ini nama filenya book, belum disimpan sama sekali, baru pertama kali kita simpan, kita save. Nah, kita tempatkan di sini tempatnya ya. Kita browse dulu tempatnya. Kita misalkan Bapak tempatkan di sini saja. Google Drive tadi tempat Bapak. My Drive ya. File Bapak nih. Bapak taruh di kelas Bapak sekarang, data walas. Oh, TIK saja. Ini ada pelajaran TIK di sini. Ada pelajaran TIK di sini nih. Ada TIK nih, TIK ya. Ini komputer kelas 3 dan 4. Oh, komputer kelas 6-nya belum Bapak buat. Bapak buat folder baru di sini. Ya. TIK. Oh, komputer. TIK nggak apa-apa. TIK saja nggak apa-apa. TIK ya. TIK SD kelas 6 gitu ya. Nah, kita simpan di sini nih. Simpan di sini. Ini coba tes. Itu ya. Simpan, kita save. Setelah kita ganti namanya ya. Kita ganti namanya ini. Kita langsung save. Nah, book 1 may contain features that are not compatible with the format. Oh, mau apa? Yes, gitu ya. Gak apa-apa. Oke. Nah, muncul dia namanya coba tes. Tadi book 1 gitu ya. Coba tes. Nah, sekarang sudah berubah menjadi coba tes. Ya, kira-kira seperti itu. Kita lihat di sini nih. Ini kita lihat di sini. Itu ya. File A ya. Kita lihat di TIK tempatnya. Ini folder yang kita buat tadi, TIK 6 ya. Ini, nah coba tes itu ya mungkin ya. Yang Bapak bisa bahas
hari ini ya. Bapak cukupkan sampai di sini. Terima kasih sudah bersama-sama belajar ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sesi berikutnya hari Rabu depan. Terima kasih.